Beda ya, tadi ada yang bertanya, Ibu Guru kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabungkan? Oke, hari ini Ibu Guru gabungkan kelas 4 dan kelas 5 karena berhubung Ibu Guru kelas 4 tidak sempat hadir pada hari ini. Beliau sedang sakit. Maka dari itu, kita bersama-sama doakan Ibu Guru kelas 4 semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, jadi hari ini kegiatannya kita adalah pembelajaran kelas rangkap, yaitu PKR model 221. Oke, sebelum itu, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita lakukan dulu kegiatan berdoa sebelum belajar. Oke, silakan Ketua kelas 5 pimpin temannya untuk berdoa sebelum belajar. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Bagaimana semangatnya kalian pada pagi hari ini dengan cara kita bernyanyi lagu pembuka kelas dan lagu tepuk semangat. Oke, siap? Siap. Oke, siswa kelas 4 dan kelas 5 Siap. Siswa kelas 4 dan 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 dan 5 semua hebat. Hebat. Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk semangat. Oke, luar biasa semangatnya kalian pada pagi hari ini. Oke, jadi hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5, untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia berada pada tema 1, pembelajaran 1 dan subtema 1 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke? Nah, untuk itu terlebih dahulu Ibu Guru ke kelas 4 dulu. Kelas 4 silahkan buka bukunya halaman 1. Ya, kelas 4 buka bukunya halaman 1. Sudah? Nah, untuk kelas 5 silahkan kalian buka bukunya halaman 3. Silakan dibuka halaman 3. Sudah? Nah, silakan kalian baca dalam hati mengenai bacaan organ gerak manusia dan hewan yang terdapat pada halaman 3. Ya, silakan dibaca dengan seksama. Sebentar Ibu Guru beralih ke kelas kalian. Sekarang Ibu Guru ke kelas 4 dulu. Oke, untuk kelas 4 silakan buka bukunya halaman 1. Sudah? Ya, di halaman 1 coba lihat di situ bacaan apa yang ada? Iya, mengenai pawai budaya. Coba perhatikan gambar yang ada. Gambar apa yang terdapat pada buku?
Gambar menggunakan baju adat tradisional dan terdapat sebuah gambar rumah adat tradisi. Oke, itu bisa dipahami ya. Nah, selesai kalian melihat mengamati gambar yang ada, silahkan kalian baca yang ada di halaman 1 sampai 2 mengenai pawai budaya. Silahkan dibaca. Oke, sudah? Sudah. Oke, setelah kalian membaca, nah lihat bukunya di halaman 3. Di halaman 3. Ya, di halaman 3 di situ ada sebuah tugas diskusi kelompok. Sebelum itu silakan kalian membentuk kelompok dulu menjadi 2 kelompok. Oke, jadi untuk kelas 4, setelah kalian membentuk menjadi 2 kelompok, tugasnya kalian ada di halaman 3. Sudah dilihat di halaman 3. Di situ kalian diminta untuk menuliskan nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Jadi kalian tuliskan mana yang termaksud paragraf 1, 2 sampai seterusnya mengenai bacaan pawai budaya. Iya, pawai apa? Budaya. Iya, pawai budaya. Nah, setelah itu kalian jawab apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1. Bisa dipaham? Bisa. Oke, jadi silakan kalian diskusikan kelompoknya sebentar, kalian presentasikan ke depan kelas. Bisa dipaham? Bisa. Oke, silakan diselesaikan tugas kelompoknya. Ibu guru beralih ke kelas 5 dulu. Oke, untuk kelas 5. Kelas 5, bacaannya sudah dibaca? Sudah. Ya, oke, kalau sudah dibaca bacaannya, nah sekarang kita lihat di halaman 4. Coba kalian buka bukunya halaman 4. Nah, di situ ada sebuah tugas, kalian diminta untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti dari ide pokok, kemudian ide pengembang itu yang kayak bagaimana, ya? Nah, di mana ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok itu disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok itu berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Oke, kalau bisa dipaham, coba kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan bacaan organ gerak manusia dan hewan. Silakan kalian selesaikan. Oke, sudah ya? Oke, selesai tugasnya. Nah, sekarang kalian silakan bentuk kelompok. Kita akan berdiskusi kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Oke, jadi untuk kelas 5, diskusi kelompoknya adalah kalian diminta untuk bahan diskusinya apa pengertian dari ide pokok bacaan, kemudian fungsi ide pokok bacaan apa, kemudian cara menentukan ide pokok bacaan itu apa. Jadi silakan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Kalian tuliskan apa pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, dan cara menentukan ide pokok bacaan itu bagaimana. Bisa dipaham? Bisa. Oke, silakan kalian diskusikan. Oke, ibu guru ke kelas 4 dulu. Kelas 4, bagaimana tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Oke, silakan presentasikan masing-masing perwakilan kelompok membacakan ke depan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Kelas 1 membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Oke, tepuk tangan buat hasil diskusi kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Paragraf 1 membicarakan pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, oke, jadi tugas kelompoknya adalah apa yang
Nah, jadi tugasnya kalian silahkan selesaikan. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3, 4, dan 5 berdasarkan bacaan pawai budaya. Bisa dipaham? Oke, silahkan diselesaikan. Oke, untuk kelas 5, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Nah, bahan diskusinya tadi adalah pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, kemudian cara menentukan ide pokok bacaan. Ibu guru kira semuanya jawabannya sudah tepat. Oke? Untuk pembelajaran hari ini, untuk kelas 5, pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah paham ya. Untuk kelas 4, hari ini pembelajarannya bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Tidak ada. Kita pada pagi hari ini untuk kelas 4 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana gagasan pokok ini adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat atau berita pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung ini adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, untuk kelas 5, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai ide pokok, di mana ide pokok ini adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Oke, untuk kelas 4 dan kelas 5 pembelajaran hari ini apakah bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti pembelajaran hari ini Ibu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.